Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindra Hermawan, NIM D02220099, Prodi PKO 4B. Di sini saya akan membuat video tentang atensi atau perhatian sebagai pengganti tugas UTS dari matkul perkembangan motorik. Pertama, hakikat atensi. Pengertian dari atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Kedua, sifat atensi. Atensi juga terpengaruh oleh perbedaan usia, terutama pada masa anak. Graver menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi dan ingatan adalah perhatian atau attention. Perhatian merupakan aktivitas menjaga suatu tetap dalam pikiran yang membutuhkan kerja mental dan konsistensi. Terdapat 5 jenis perhatian, yaitu yang pertama perhatian selective attention, yang kedua perhatian terfokus atau focus attention, yang ketiga perhatian terbagi atau divided attention, yang keempat perhatian yang terus menerus, dan yang terakhir kurang perhatian. Yang ketiga, fungsi attention. Terdapat 3 fungsi dalam melakukan atensi terkendali. Salah satunya deteksi sinyal, bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Yang kedua, atensi selektif, memilih suatu rangsang tertentu dan mengabaikan rangsang lainnya. Kemudian yang terakhir, atensi terbagi, menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekalipun. Kemudian yang B, proses atensi. Atensi dapat merupakan proses sadar maupun tidak sadar. Yang pertama, proses otomatis tidak melibatkan kesadaran, misalkan mengarahkan pandangan pada rangsang yang menarik secara kognisi. Memperhatikan secara otomatis dilakukan tanpa bermaksud untuk memperhatikan suatu hal. Perhatian terhadap suatu hal atau tindakan dapat dibentuk sehingga menjadi otomatis melalui latihan dan frekuensi melalui tindakan tersebut. Yang kedua, proses terkendali. Biasanya dikendalikan oleh kesadaran, bahkan membutuhkan kesadaran untuk dapat mengarahkan atensi secara terkendali. Biasanya proses terkendali membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan karena dilakukan secara bertahap. Manusia menerima stimulus baik dari luar maupun dari tubuhnya. Bagian tubuh yang menerima stimulus tersebut disebut reseptor. Terdapat 5 jenis indera tubuh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Reseptor pendengaran audio menerima 15-19% informasi dari seluruh informasi yang diterima, dan sebagian besar yaitu 80% informasi diterima melalui penglihatan atau visual. Kemudian stimulus yang diterima oleh sistem indera tubuh kemudian diterima manusia sebagai informasi dan disimpan dalam ingatan sensor. Ingatan ini mempengaruhi persepsi manusia dan kemudian menjadi ingatan kerja, ingatan jangka pendek. Informasi baru dijaga dan dalam ingatan dan dengan adanya proses mental, dan kemudian disimpan
dalam ingatan jangka panjang. Hubungan yang ketiga, hubungan atensi dan pemrosesan informasi. Pengetahuan yang diproses dan dimaknai dalam memori kerja disimpan pada memori panjang secara tersusun. Tahapan pemahaman dalam pemrosesan informasi dalam memori kerja berfokus pada bagian pengetahuan baru yang dimodifikasi. Memori atau sering kita kenal sebagai ingatan menurut Sandrox 2008 adalah penahanan atau penyimpanan informasi yang berlangsung di waktu ke waktu. Pemrosesan informasi dalam memori melibatkan kegiatan penyandian atau pengodean, encoding, penyimpanan dan pengambilan kembali. Dalam bahasa sehari-hari, kegiatan encoding umum dikenal dengan istilah atensi atau perhatian atau belajar. Menurut Sandrox, atensi adalah konsentrasi atau pemfokusan sumber daya mental. Seiring dengan pertumbuhannya, kemampuan atensi anak dapat bertahan lebih lama. Sekian dari saya tentang pengertian atensi atau perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.